Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang beriman, kita semua tahu bahwasanya yang menyerang saudara-saudara kita di Palestina adalah negara Israel. Tapi tahukah kita bahwa negara Israel itu bangsa apa? Ada yang menyebut Israel itu Yahudi, dan sebagian ada juga yang mengatakan Israel itu adalah Bani Israel. Semua itu benar. Tapi untuk lebih jelasnya, mari kita cari tahu bersama sejarah bangsa Israel, atau dalam Islam lebih dikenal kaum Bani Israel. Sebelum itu mari kita cari tahu apa itu Yahudi. Yahudi atau Yudaisme berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Yehuda. Yehuda sendiri adalah salah satu dari 12 putra Nabi Yakub alaihissalam. Seluruh keturunan Nabi Yakub alaihissalam itu dikenal sebutan dengan Bani Israel. Dan kenapa dijuluki Bani Israel? Karena Nabi Yakub alaihissalam lah yang mendapat julukan Israel, yang berarti kekasih Allah. Maka seluruh keturunan Nabi Yakub alaihissalam dikenal dengan nama Bani Israel. Yahudi sendiri adalah agama sekaligus bangsa keturunan Bani Israel atau keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Semua orang yang beragama Yahudi adalah keturunan Bani Israel, tapi tidak semua keturunan Bani Israel beragama Yahudi. Sejarah panjang Bani Israel dimulai sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, atau dalam masa di mana ketika itu hiduplah seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang saat itu hidup di dalam sebuah keluarga penyembah matahari dan berhala di kota Ur, Babilonia. Saat itu setelah Nabi Ibrahim diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berdakwah mengajarkan tauhid. Hingga singkatnya, Nabi Ibrahim ditentang dan berkonflik dengan Namrud, yaitu Raja Ur Babilonia kala itu. Ibrahim pun memutuskan untuk pergi meninggalkan tanah kelahirannya, mengembara ke negeri Kan'an, yaitu Syam di masa sekarang. Kemudian berpindah lagi ke Mesir dan menikah dengan seorang wanita bernama Sarah, yang menjadi istri keduanya, dan kemudian kembali lagi ke Syam. Dari pernikahan dengan istri pertamanya, yaitu Hajar, Ibrahim dikaruniai putra bernama Ismail yang kelak menjadi nabi dan menetap di Hijaz yang menjadi nenek moyang bangsa Arab saat ini. Kemudian ia dibawa ke lembah Mekah untuk membangun Ka'bah. Sedangkan dengan istri keduanya, yaitu Sarah, beliau dikaruniai putra bernama Ishak, yang dari keturunan Ishak inilah Nabi Yakub lahir, yang saat itu masih menetap di Syam. Sekitar abad ke-18 sebelum Masehi, Nabi Yakub dikaruniai 12 putra, dan salah satunya yang bernama Yusuf, yang pernah kita bahas juga bagaimana akhirnya Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya hingga Nabi Yakub sangat bersedih sampai matanya buta. Singkatnya, Yusuf ditemukan oleh pedagang Mesir hingga tumbuh dewasa menjadi bendahara negara di kerajaan Mesir. Ketika terjadi bencana di Syam, Nabi Yakub dan keluarganya pindah ke Mesir dan diterima baik oleh Yusuf. Dan pada abad ke-13 sebelum Masehi, selama kurang lebih 400 tahun sejak kepindahan ke Mesir, populasi Bani Israel kian bertambah, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa dan Harun di kaum Bani Israel. Sejatinya setelah wafatnya Yakub dan Yusuf, kaum Bani Israel merupakan kaum yang tertindas karena kekejaman raja mereka, yaitu Fir'aun. Hingga mereka pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Musa alaihissalam menyeberangi Laut Merah. Namun setelah itulah kaum Bani Israel ini mulai durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Setelah menyelamatkan diri dari Mesir, Bani Israel digiring Nabi Musa alaihissalam menuju ke tanah Sinai. Menurut tafsir At-Tabari, jumlah Bani Israel yang keluar bersama Nabi Musa kala itu sebanyak 600.000 orang. Bani Israel telah menyaksikan berbagai bukti tentang kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Mereka dibebaskan dari kekejaman penguasa zalim, menyaksikan mukjizat tongkat yang berubah menjadi ular, serta melihat lautan terbelah di depan mata mereka.
hingga menenggelamkan Firaun bersama pengikutnya. Namun beberapa kaum ini tetap tidak mengambil pelajaran. Mereka kufur kepada Nabi Musa alaihissalam karena terpengaruh oleh paham paganis bangsa Mesir. Nabi Musa meninggalkan mereka untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Bukit Tur. Tidak lama setelah kepergiannya, Bani Israel membuat patung anak sapi dari emas dan perhiasan untuk disembah. Mereka bahkan mengancam untuk membunuh siapapun yang menghalang-halangi mereka. Ketika Nabi Musa alaihissalam kembali, ia sangat marah. Dalam tafsirnya, Al-Qurtubi menjelaskan bahwa Nabi Musa membakar patung tersebut dan membuangnya ke laut. Namun karena kecintaan mereka kepada patung anak sapi, mereka meminum air laut. Akibatnya mereka terkena penyakit kuning dan bisul. Nabi Musa alaihissalam memerintahkan agar kaumnya tunduk pada apa yang terkandung dalam Taurat. Namun mereka menolaknya seraya berkata, "Kami mendengarkan dan kami durhaka." Allah menunjukkan kekuasaannya dengan mengangkat gunung Tur di atas kepala mereka. Tapi mereka tetap enggan menerima ajaran Taurat. Kejadian-kejadian luar biasa tersebut tidak juga menggerakkan hati Bani Israel. Kekufuran mereka semakin menjadi bertambah, yaitu dengan meminta diperlihatkan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala secara kasat mata sebagai bukti kebenarannya. Syarat tersebut melampaui batas hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka dengan menyambarkan petir. Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas," maka petir menyambarmu sedang kamu menyaksikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 55. Setelah orang tersambar petir tersebut meninggal, Nabi Musa alaihissalam berdoa agar ia dihidupkan kembali. Allah menunjukkan kasih-Nya dengan membangkitkan orang tersebut. Tujuannya tidak lain agar mereka bersyukur. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati? Maka Allah berfirman kepada mereka, "Matilah kamu." Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 243. Sahabatku yang beriman, tentunya dari kisah ini kita bisa banyak belajar dan mengambil hikmah bahwasanya kekuasaan Allah itu tidak terbatas, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun tidak meminta imbalan atas apa semua fasilitas yang kita nikmati saat ini. Dan apakah kita sudah bersyukur? Janganlah menjadi kufur nikmat seperti apa yang telah kaum Bani Israel tersebut lakukan. Kisah Bani Israel ini masih akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dan jika ada kritik atau saran, boleh tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.